beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini aku mau share bagaimana caranya aku mengatur belanja mingguan. Jadi aku itu termasuk orang yang memilih untuk berbelanja sayuran dalam jumlah yang banyak. Kemudian waktunya juga biasanya 10 hari atau seminggu sekali atau juga 2 minggu satu kali. Nah, agar kondisi sayuran itu tetap baik, tetap segar, walaupun udah 1 minggu misalkan disimpan di dalam kulkas, maka beginilah cara aku menyimpannya. Jadi kalau untuk tempe, biasa aku buka dulu plastiknya, kemudian aku masukkan ke dalam wadah yang sudah dilapisi dengan tisu. Nah, gunanya tisu di sini untuk menyerap air ya teman-teman. Kalau misalkan kita mau menyimpannya dalam 2 minggu, tinggal kita gonta-ganti aja tisunya. Nah, kalau untuk kangkung ini paling rumit ya teman-teman mengurusnya, karena memang kita harus potong-potong terlebih dahulu. Nah, kangkung ini aku potong-potong, kemudian aku pisahin batang sama daunnya. Jadi kalau untuk batangnya, kalau misalkan dimasaknya itu berbarengan daun sama batang, sebaiknya dibelah dulu ya teman-teman. Gunanya dibelah ini supaya matangnya itu bareng sama daun. Satu lagi kegunaannya supaya kalau misalkan ada hewan-hewan seperti cacing ataupun ulet. Nah, kalau untuk jagung aku simpan utuh 2, aku beli 3 tadi, yang 2 disimpan utuh, kemudian yang 1 nanti mau aku sisir. Cara penyimpanan di dalam kulkas ini sangat mudah sekali. Yang kita butuhkan hanya wadah yang kedap udara, kemudian tisu makan. Nah, tisu ini bisa tisu dapur ataupun tisu makan yang biasa kita gunakan. Kalau dulu aku suka menggunakan koran ya teman-teman, tapi katanya koran itu tintanya bisa berbahaya. Makanya aku ganti menggunakan tisu aja, hanya untuk menyerap keringat-keringat dari sayuran itu sendiri. Nah teman-teman, sayuran itu kan kalau misalkan disimpan di dalam kulkas terlalu lama, karena sayuran itu mengandung air, kalau lama-lama disimpan nanti bisa busuk. Nah, supaya nggak busuk, ada cara-cara tersendiri. Nah, yang pertama, kita menyimpan sayuran dalam wadah yang baik dan benar itu. Yang pertama, kita sortir dulu sebelum menyimpan. Jadi kalau pulang dari pasar kita pilih-pilih dulu. Misalkan sayurannya yang udah busuk, jangan dicampur dengan sayuran yang masih segar, karena nanti yang masih segar itu bisa ikutan busuk. Nah, di sini sangat butuh ketelitian ketika kita membeli sayuran. Kita pilih sendiri ya teman-teman. Jangan ke pasar itu minta dipilihin sama pedagangnya. Biasanya mereka itu selalu mencampur sayuran yang tidak segar dengan sayuran yang segar. Nah, kalau kita yang milih, kita pilih yang benar-benar segar aja. Nah, kalau untuk sayuran yang daun-daunan hijau seperti ini, kangkung ataupun daun secim seperti ini, pokcoy juga sama ya teman-teman. Biasanya suka ada ulet-ulet kecil. Nah, sebelum kita masak, pasti masukin ke dalam kulkas itu jangan dulu dicuci, karena takutnya busuk. Kalau cara aku seperti itu ya, sayurannya itu nggak ada yang dicuci. Nanti pas mau dimasak baru dicuci. Nah, supaya ulet-uletnya itu pada hilang, pas mau dimasak tinggal direndam aja dengan air. Airnya itu dikasih garam. Nanti si ulet-uletnya itu mati dengan sendirinya. Nah, sesudah dipilih-pilih mana sayuran yang busuk, mana sayuran yang segar, kemudian kita bersihkan. Nah, dibersihkan di sini bisa dicuci ataupun tidak dicuci. Kalau misalkan mau dicuci berarti harus dikeringkan, benar-benar kering baru dimasukkan ke dalam wadah. Karena kalau penuh dengan air nanti sayurannya itu bakal cepat busuk. Nah, kalau aku sendiri memang memilih tidak dicuci terlebih dahulu, cuma dibersihkan aja. Dibersihkan di sini kalau misalkan ada uletnya atau misalkan ada kotoran-kotoran tanahnya itu dibersihkan dulu. Nah, kalau untuk penyimpanan toge, teman-teman pasti udah tahu ya. Toge itu harus kita simpan di udara yang lembab, makanya aku kasih air.
Nah, kemudian di sini aku pilih-pilih dulu. Togenya aku pisahin antara toge dan cangkangnya yang hijau itu ya, supaya nanti pas masak itu tinggal dicuci, kemudian tinggal masukin deh. Nah, jadi kalau misalkan kita udah persiapan seperti ini, udah food prep kayak gini, jadi kita lebih bersemangat lagi dalam masak. Gimana nggak semangat ya, tinggal dicuci kemudian dimasukin aja ke dalam wadah untuk dimasak. Nah, togenya aku bagi 2 ya teman-teman. Jadi 2 wadah seperti ini kita masukkan. Setelah itu tinggal kasih air. Nah, toge ini bisa bertahan sampai 1 minggu kalau misalkan digonta-ganti terus airnya. Nah, kalau aku sendiri biasanya sayuran yang berwarna hijau aku dahulukan. Biasanya sayuran warna hijau itu kalau terlalu lama nanti warnanya bakal menguning. Kalau untuk sayuran seperti wortel itu usianya cukup lama kalau misalkan disimpan di dalam kulkas, bisa 2 minggu juga masih segar. Nah, untuk oncom aku beli 2, kemudian langsung saja aku potong-potong, karena oncom ini biasanya tidak lama aku simpan di dalam kulkas. Pokoknya untuk sayur-sayuran yang tidak lama disimpannya langsung aja dipotong-potong. Nah, yang selanjutnya teman-teman, kalau misalkan mau mengikutin belanja mingguan 1 minggu 1 kali, nah usahakan ketika kita menyimpan di dalam kulkas jangan mencampur sayur-sayuran. Jadi harus satu wadah itu satu jenis. Misalkan ini bawang daun dipotong-potong seperti ini, jangan dicampur dengan tomat atau dengan terong misalkan. Nah, kalau aku sendiri ini dipotong kayak gini aja. Untuk daunnya aku taruh paling atas karena daun ini cepat sekali menguning. Jadi yang daun ini adalah yang pertama aku gunakan. Kemudian nanti untuk tangkainya bisa menyusul. Nah, untuk bawang daun aku satuin aja sama seledri karena seledri ini sedikit dan digunakannya juga biasanya bersamaan. Nah, untuk tahu, biasanya kan tahu suka ada airnya ketika kita membeli. Airnya itu aku buang, kemudian aku ganti aja menggunakan air biasa. Kalau misalkan teman-teman mau menginginkan menyimpan sayuran itu awet sampai 2 minggu misalkan. Nah, kita simpan dalam bentuk yang utuh. Contohnya seperti kangkung. Nah, kangkung itu kalau mau menggunakan 5 hari kemudian misalkan sebaiknya gak usah dulu dipetik-petik. Tinggal kita masukin aja secara utuh ke dalam wadah. Nah, kemudian di sini aku beli daging ayam. Daging ayamnya ini sengaja aku bagi 3 wadah supaya nanti pas mengambil di dalam kulkas sesuai yang mau digunakan aja. Ini proteinnya ada daging ayam, ikan asin, kemudian tempe, tahu, sama oncom juga ya. Ini belanja segini di tempat aku Pelabuhan Ratu habis sekitar 150.000. Mudah-mudahan cukup untuk 1 minggu ya. Nah, kalau untuk perbawangan aku nggak beli terlalu banyak karena sekarang tuh musim hujan. Biasanya kalau musim hujan cepat sekali membusuk. Jadi aku membeli bawang merah itu sesuai dengan kebutuhan aja. Nah, ini untuk jagung yang mau segera dimasak atau diolah, aku langsung aja sisir seperti ini supaya nanti lebih cepat pas memasak. Apalagi kan kalau misalkan kita bikin sarapan, itu waktunya benar-benar sempit sekali. Dari jam 5:30 harus beres 6:30. Anak-anak sekarang tuh berangkat sekolahnya 6:30 ya teman-teman. Jadi benar-benar waktunya itu mepet. Kalau misalkan harus motong-motong, harus ngiris-ngiris, itu susah banget. Jadi persiapannya harus dari sore.
supaya bisa melaksanakan persiapan untuk sarapan itu lebih cepat. Yang selanjutnya yang harus kita perhatikan ketika menyimpan sayuran di dalam kulkas adalah perhatikan suhu kulkas. Jadi walaupun kita menyimpan dalam bentuk wadah seperti ini, kita harus benar-benar memperhatikan suhunya itu biasanya ada 1 sampai 4 derajat Celcius gitu ya teman-teman. Kalau suhunya terlalu tinggi, maka bakteri akan lebih mudah berkembang dan menjadikan cita rasa aromanya sayuran ini akan berubah. Kemudian kalau terlalu tinggi bisa juga jadi beku ya teman-teman. Nah, kalau aku biasanya mengatur di suhu yang sedang saja, supaya sayuran apalagi yang dibawa itu tidak terlalu beku, kemudian tidak terlalu hangat juga. Nah, setelah semuanya dirapihkan, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah belanja sayuran aku minggu ini. Alhamdulillah udah lengkap. Dan ini sayurannya udah siap dimasukkan ke dalam kulkas. Terlebih dahulu aku tutup dulu sampai rapat. Nah, kemudian kita simpan di dalam kulkas itu sesuai dengan jenisnya. Jadi simpan sayuran sesuai jenisnya. Kalau misalkan kulkasnya itu ada 3 sampai 4 rak penyimpanan gitu ya, kita itu gunakan sebaik mungkin tahapan-tahapan itu. Nah, begini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan bayam, kangkung itu sebaiknya disimpan di rak yang bawah, sebab suhunya itu lebih stabil ya teman-teman, sehingga sayuran yang hijau itu tidak cepat menguning. Kemudian untuk bagian rak yang tengah, kita simpan sayuran yang kadar airnya rendah, seperti buncis, kacang panjang, kemudian bisa juga kol ataupun wortel. Nah, untuk bagian yang paling atas kita bisa menyimpan yang memiliki kadar air yang tinggi seperti terong, paprika, cabai, mentimun, itu bagian yang atas. Nah, sebenarnya aku juga jarang memperhatikan yang seperti itu ya teman-teman, apalagi kalau menyusun di kulkas yang terlalu sempit seperti ini. Kalau habis belanja, kulkas itu terasa lebih sempit. Nah, kalau misalkan lama nggak belanja, ini kulkas jadi kegedean ya teman-teman. Biasanya aku menyusun ngepas-ngepasin aja. Sebelum masuk sayurannya ke dalam kulkas, terlebih dahulu kulkasnya itu harus dibersihkan. Jadi kalau misalkan belanjanya itu 10 hari sekali, maka bersih-bersih kulkasnya juga 10 hari sekali. Karena kalau kita menggunakan wadah, kulkasnya itu nggak terlalu kotor, karena memang sudah terlapisi sama wadah tadi ya. Tapi walaupun seperti itu, tetap saja yang namanya di kulkas itu selalu ada kotoran-kotoran, sama sih seperti rumah. Kita harus rajin membersihkannya, minimal 2 minggu 1 kali agar kulkas itu selalu bersih. Nah, di sini untuk membuang bau dari kulkas, teman-teman bisa menggunakan jeruk yang kuning itu, teman-teman, jeruk lemon itu sangat ampuh untuk mengusir bau yang ada di dalam kulkas. Atau juga bisa menyimpan soda kue, kemudian masukin ke dalam wadahnya yang terbuka, jangan tertutup ya. Bisa juga seperti itu, soda kue juga mampu menghisap bau. Atau kalau punya kopi, bubuk kopi yang asli, bukan yang dicampur gula, itu juga bisa digunakan. Tapi aku jamin deh teman-teman, kalau misalkan kita sering membersihkan kulkas, di kulkas itu nggak bakalan ada bau-bauan. Bau itu biasanya ditimbulkan dari sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Nah, untuk menghindari makanan yang busuk, makanya kita harus mengukur seberapa banyak sayuran yang kita gunakan dalam 1 minggu itu. Kita belanjanya menyesuaikan aja ya teman-teman, supaya tidak berlebihan sehingga busuk. Nah, alhamdulillah teman-teman, kegiatan aku sekarang food prep ini udah hampir selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.